Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bogor dengan saya Meisy Lukitasari dari SDN Gadog 2. Saya Lesi Leo Puspitasari dari SMA Negeri 1 Cigombong. Dan saya Eva Nurita dari SDN Sirna Galih 2. Kami di sini akan melaksanakan coaching supervisi akademik modul 2.3 Guru Penggerak yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Epa. Waalaikumsalam Bu Mei. Iya, bagaimana kabarnya di Bu Epa? Alhamdulillah sehat. Bu Mei sehat? Alhamdulillah saya sehat. Baik, di sini saya akan berperan sebagai pengamat nih Bu, atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu nanti nih bersama dengan coach ya. Ya, baik. Namun sebelum memulainya nih Bu, ada beberapa hal terkait rubrik penilaian yang akan nanti saya observasi. Nah, baik. Jadi saya berharap nanti dalam percakapan Ibu, nanti di dalam coaching itu Ibu sudah memahami tentang prinsip-prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, dan juga tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ini, yaitu yang pertama presence atau kehadiran, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan tentunya dengan teknik rasa. Nah, tentunya ini dalam proses coaching nanti saya berharap Ibu tidak lupa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang menjadi acuan saya nanti di dalam observasi. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah, siap Bu.
Baik, kalau begitu selanjutnya sebelum memulai proses coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Itu yang pertama, kira-kira ini kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Oke, baik Bu. Ada beberapa kompetensi coaching yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan berikutnya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Baik, nah kemudian menanyakan kompetensi coaching ya Bu tadi ya, dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik gitu Bu, secara khusus yang ingin diobservasi? Yang ingin saya lebih khusus ya Bu ya, yaitu dengan mendengarkan aktif. Karena menurut saya ketika kita mendengarkan aktif, kita akan dapat menggali potensi si coach itu Bu. Betul. Baik. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Indikatornya adalah saya ingin coach dapat menggali potensinya sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan kemampuan dia sendiri. Itu Bu. Baik, oke, saya sudah paham apa yang ada di dalam pra-supervisi ini. Untuk selanjutnya nanti silahkan kita praktikkan. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mei. Hatur nuhun. Sama-sama Bu. Gimana nih Bu Lesi? Katanya ada yang mau diceritakan. Iya, ini sebetulnya masalahnya sepele ya Bu. Tapi menurut saya ini jadi masalah besar untuk saya. Kalau untuk orang lain mungkin jadi masalah kecil, karena ini terlalu lama berlarut dan akhirnya ini perlu disegerakan. Gimana nih solusinya gitu? Itu makanya mungkin ibu-ibu berdua ini bisa bantu saya. Saya masih bingung pokoknya harus seperti apa. Oke, jadi tujuan Ibu bercerita kepada kami ini apa Bu tujuan? Pastinya saya ingin menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi, dan masalahnya terkait dengan lebih ke gimana ya caranya saya bisa tetap fokus dengan tujuan utama yang ingin saya capai. Maksudnya begini, tiap ada acara apa, tiap ada program apa, atau apa yang harus saya kerjakan, entah di sekolah atau di mana, terutama lebih di sekolah ya, saya biasanya suka keganggu hingga akhirnya fokus tujuan saya tidak tercapai gitu. Misal saya mengerjakan apa, saya cuma semangat di awal aja Bu, akhirnya kesana-sananya kendor, terus ya udah jadi nggak selesai. Saya ingin semuanya segera selesai sesuai yang saya inginkan gitu. Gimana ya caranya? Jadi Ibu dalam masalah ini Ibu ingin tetap semangat Ibu stabil gitu ya. Betul, Jadi seperti itu. kegiatan atau pekerjaan Ibu bisa diselesaikan gitu ya. Baik Ibu, menurut Ibu berada di skala berapa nih sekarang ini nih masalah Ibu ini nih? Menurut saya sih karena menurut saya ini udah besar ya. Saya sudah, kalau level tertinggi itu level yang jelek, menurut saya ini sudah di angka 8. Oke, berarti udah diambang ya kalau sudah 8. Maksudnya Baik. harus segera selesai nih. Gimana nih? Jadi bertujuan untuk memperbaiki itu ya? Iya. Kira-kira nih Bu, untuk Ibu memperbaiki ini, Ibu akan ada di level berapa nih? Jika yang terbaiknya 10 nih, 1 sampai 10, Ibu ingin ada di terbaik mana nih Bu nih? Kalau misalnya memang dibalik, yang terbaiknya adalah angka yang tertinggi, pastinya saya ingin di angka 9, karena tidak mungkin kalau 10 kayaknya ya. Iya. Angka 9 aja, saya naik 1 poin atau 2 poin itu udah Oke, luar biasa. Jadi ingin ada di angka 9. Jadi rencana Ibu apa nih untuk ada di angka 9 ini? Rencananya saya masih belum kebayang ini harus seperti apa. Atau mungkin Ibu punya rekan lain, rekan sejawat yang bisa membantu Ibu mungkin? Membantu Ya. saya sih tidak terlalu punya rekan dekat ya. Dan juga mungkin kalau minta bantuan rekan dekat, gimana kalau gini, saya tahu ada satu teknik namanya Podomoro, dulu pernah saya terapin, tapi akhirnya saya belum pernah terapin itu lagi. Saya gara-gara obrolan ini akhirnya jadi ingat ya. Jadi teknik Podomoro itu adalah kita punya tujuan mengerjain apa, terus kita setting waktunya, misal 60 menit. Nah, selama 60 menit itu saya harus fokus ngerjain itu tanpa harus lihat HP. Kalau ada yang minta bantuan, pokoknya saya fokus kayak saya lagi semedi gitu. Setelah 60 menit selesai, mau diambil waktu istirahatnya silahkan. Kalaupun enggak, ini ternyata misal sekian persen lagi,
ya udah saya setting lagi tambah 30 menit misal, karena ternyata belum selesai. Iya. Kalau setelah 30 menit itu ternyata selesai, ya sudah. Atau sebelum 30 menit itu selesai, berarti ya sudah, saya selesaikan pekerjaan itu dan saya akan fokus ke satu kerjaan. Kayaknya itu lebih oke ya. Oke ya. Oh, Oke. saya baru ingat ini. Iya, rencana yang luar biasa itu ya. Oke, menurut Bu Lesi nih yang rencana tadi Bu Lesi sampaikan, kira-kira target Bu Lesi nih dari angka 1 sampai 10 ketercapaiannya. Angka berapa nih dengan rencana tadi? Kalau saya teguh terus saya laksanakan, saya tidak benar-benar fokus, kayaknya lebih dari 9,5 kayaknya Luar itu biasa. akan tercapai Hampir kayaknya. sedikit lagi 10 ya. Oke, untuk mencapai 9,5 Bu Lesi punya target waktu kapan nih bisa mencapai itu nih? Karena ada yang perlu disegerakan nih kerjaan, pulang dari sini saya praktekin deh. Oke. Mungkin 2 hari 3 hari ke depan ngobrol lagi untuk ngasih tahu perkembangannya, kayaknya seperti itu ya Bu Eva ya. Betul, lebih cepat, lebih Betul, baik. lebih baik. Luar biasa ya Bu Lesi. Oke Bu Lesi, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat ya. Iya pastinya. Oke pastinya. Dan nanti 2-3 hari kemudian kita bertemu lagi. Kalau ada waktu mungkin Bu Mei juga mungkin bisa Boleh, nemenin lagi ya. Iya ikut ya. Pengen ceritain ini berhasil atau enggak gitu rencana saya. Betul. Kayak gitu aja. Alhamdulillah nih Berbagi dari lagi ya. dari Oke. obrolan kita saya Gimana perasaannya sekarang? pastinya saya lebih terbuka, lebih yang tadinya apa ya, padahal ternyata saya juga punya solusi sendiri dan sudah pernah Iya, saya lakuin. betul. Makasih loh obrolannya, Sama-sama, makasih ya, Bu alhamdulillah. Lesi. Semoga berhasil ya. Sampai Amin, siap. berjumpa lagi. Iya, Oke. terima kasih ya. Sama-sama. Kebetulan memang ada acara lain juga, jadi maaf juga udah ganggu nih obrolan Ya, berdua. oke. Ditinggal ya. Ya. Nanti saya hubungi lagi Oke, ya. siap. Makasih Bu Lesi. banyak. Hati-hati ya. Mangga. Iya. Mangga. Bu Mei, gimana nih menurut Bu Mei yang hasil tadi coaching saya dengan Ibu Lesi? Tadi ya Bu, hasil dari pengamatan saya selama proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi ya. Nah, di sini kita bahas sama-sama ya Bu. Nah, Siap. jadi hasil observasi saya tadi yang sudah saya lakukan selama sesi coaching yang tadi ya Bu. Jadi sebelumnya saya mau nanya-nanya dulu nih pertanyaan. Boleh. Oke. Jadi terkait indikator ya ketercapaiannya. Menurut Ibu nih, apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi? Oke, yang tadi sudah saya lakukan ya Bu, menurut saya tadi saya sudah melakukan coaching terhadap Ibu Lesi dengan alur tirta. Kemudian saya juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ke Bu Lesi, pertanyaan yang berbobot juga, sehingga Bu Lesi mau menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya, mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya. Itu menurut saya Bu. Oke, jadi Bu Eva ini sudah berhasil ya melakukan coaching tadi ya. Jadi proses coachingnya juga sudah menggunakan alur tirta, dari mulai menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan tanggung jawabnya di situ juga sudah muncul semua. Jadi yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Ibu untuk Ibu. Nah, di sini Ibu sudah menanyakan tujuan, semuanya sudah mengarahkan juga sampai kepada tahap tanggung jawab. Nah, jadi tadi saya mendengar percakapan juga nih Bu Eva dengan Bu Lesi bahwa di sini Ibu juga sudah menggali ya Bu berbagai pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Koci atau Bu Lesi di sini bisa menemukan solusi tadi ya Bu, terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Oke. Baik, kegiatan itu juga sudah mencakup segala prinsip yang ada pada coaching. Benar Bu? Betul. Alhamdulillah. Iya. Terus kemudian Ibu, kompetensi apa lagi nih kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang Ibu lakukan hari ini? Oke. Sebenarnya Bu ya, saya masih tetap ingin menggali kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya, sehingga coach bisa terus bisa menggali kompetensi dalam dirinya. Ya, saya harus banyak belajar gitu ya Bu ya, untuk tetap mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot itu. Luar biasa ini ya Bu Eva nih. Jadi
akan mendalami ya Bu Betul, alur mendalami. Tirta ini ya supaya lebih baik lagi ke depannya. Iya, betul. Baik. Terima kasih ya Bu Epa. Mungkin alur Tirtanya di sini sudah baik dan percakapan coachingnya juga sudah berjalan dengan baik. Itu saja mungkin Bu. Oke, terima kasih banyak ya Bu Mei. Sama-sama Bu. Nanti kapan-kapan saya minta bantuan Oh, Bu Mei siap lagi. pokoknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Epa. Mari Bu Mei, Iya, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum Ibu Lesi. Waalaikumsalam. Gimana Ibu. kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Oke, Bu Lesi baik. Di sini kan Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya. Oke, saya akan menjadi sebagai pengamat atau observer. Ya. Oke, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dulu. Yang pertama mengenai rubrik penilaian percakapan coaching Ibu nanti dengan coaching ya Bu ya. Baik, Ibu, baik. Oke, di antaranya yaitu tentang prinsip coaching. Pertama kemitraan, proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Ini seperti yang pernah saya pelajari ya, Bu ya? Betul, Oh, iya, Ibu. siap. Oke. Dan juga ada kompetensi inti dari coaching itu, Bu. Yang pertama itu presence ya. Ibu juga sudah tahu ya. Oh, iya, iya. Oke, tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, Ibu. Tadi rubrik penilaiannya sudah saya jelaskan ya, Bu ya. Ada beberapa pertanyaan, saya akan bertanya kepada Ibu. Baik, siap, Oke, silakan. oke. Ini Bu, yang pertama, menurut Ibu nih kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Pastinya yang masih minim menurut saya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena itu menjadi hal yang paling penting supaya si coaching kita bisa tergali informasinya lebih dalam. Kalau pertanyaan kita tidak berbobot, jadinya coachingnya juga tidak terlalu bermanfaat. Mungkin gitu ya, Bu ya. Iya, ada lagi Bu mungkin selain dari pertanyaan berbobot itu? Yang lainnya kan kehadiran penuh dan sebagainya. Sepertinya itu bisa saya kuasai. Oke. Yang saya ingin tingkatkan yang bagian itu. Iya, berarti kompetensi yang lebih spesifik itu yang tadi adalah mengajukan pertanyaan iya, itu. yang berbobot. Oke. Berikutnya Bu nih satu lagi mengenai indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu sendiri apa? Saya ingin yang saya coach bisa menemukan solusinya sendiri dari pemikirannya, bukan dari luar. Jadi dia sendiri akhirnya tahu, oh iya ya solusinya ternyata seperti ini, dan itu pun keluar dari dirinya sendiri. Seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi kita akan melakukan coaching ya Bu setelah ini. Iya, siap. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Iya, Mohon Assalamualaikum. bantuannya, mohon Oke, dibimbing ya. siap Ibu. Iya, terima kasih. Lagi nunggu temen nih. Oke. Temen kan punya masalah tapi belum datang juga, nggak tahu mungkin bentar lagi datang. Nanti tolong temenin, siapa tuh bisa kasih masukan. Bisa ya? Ada waktu kan? Ada. Tuh orangnya datang. Ada, yuk. Ini dia. Ini ditungguin. Ini Terakhir. Eva. Baik. Salam Ini, kenal Bu. Iya, siap. sama-sama. Ini teman saya yang tadi kita obrolin terus. Bu Mei ini adalah apa yang katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan, mudah-mudahan ada solusinya. Dan ini ahlinya loh. Jadi nggak apa-apa ya kalau ada diobrolin. Nggak apa ya. Siap, ini kebetulan ada kursi nih. Makasih banget. Iya, nggak dilanjut Mangga. Oke. Saya juga lagi nungguin bakso ini teh. Nges jam 5. Agak sebelah sini nih. Lagi ngambil beres setengah genap kayaknya. Oke. Agak nyaman belum duduknya? Kayaknya masih kurang nyaman ya. Sebelah sini Coba sedikit ya. supaya saya Ini relax ya Bu. masalahnya ada dekat got itu. Iya. Itu maaf itu ada apa tuh? Oke. Nah, siap. Cukup Oke. Jadi gini Bu Mei, Iya. berdasarkan hasil obrolan kita kemarin, Bu Mei kan katanya perlu bantuan nih. Iya, Bu. Apa sih, memang ada apa? Jadi gini Bu, saya tuh ada masalah ya. Ini terkait kelas saya, di kelas kita. Jadi ada murid saya yang laki-laki itu dia berperilaku mungkin kurang baik Bu. Gitu.
Jadi suka mengganggu teman-temannya di kelas. Oh gitu. Sebentar, ada yang saya lupa, saya ambil dulu ya. Sebentar ya. Ini mungkin bisa ngobrol dulu sebentar. Oke, boleh silakan. Ini saya balik lagi agak cepet nih. Iya. Kan perlu juga ada yang saya catat ya. Betul. Biar enak. Oke. Jadi dari obrolan ini ada sesuatu yang diobrolin, yaitu tentang siswa. Betul. Nah, kira-kira kalau di skala nih sampai ini harus di coaching, masalah ini kalau skala 10 adalah skala yang paling parah, ini sudah skala berapa ya? Ini mungkin skalanya 7 ya, Bu. Oh, ke 8 malah seperti ini. Sepertinya sudah sangat akut ya, harus segera diobatin. Jadi kondisinya ini adalah murid laki-laki yang mengganggu teman-temannya. Oh gitu, jadi bikin onar mungkin ya di kelas. Terhadap murid perempuan ya. Gitu. Jadi setiap hari ada aja ulah keusilannya. Contohnya usil, temennya, kemudian perempuannya sampai menangis, Bu. Dibuat dijahili lah gitu ya oleh si anak murid saya yang laki-laki ini. Siap, paham. Pokoknya ada sesuatu yang harus diperbaiki dari si anak itu terkait tingkah lakunya karena mengganggu teman-teman yang lain. Kira-kira kalau skala 8 itu adalah skala yang paling parah nih. Kalau misalnya mau kita perbaiki tapi skala paling bawah itu adalah skala yang paling bagus, mau dikurangin berapa tuh dari 8? Untuk tahap awal sih ya, Bu ya, mungkin saya ke angka kalau bisa 6 ya, Bu. Oh, oke, baik. Berarti sekitar 2-3 poin kita kurangin ya keakutannya. Oke, siap. Nah, kira-kira apa aja sih yang udah dilakukan atau ada rencana lain ya? Kira-kira mau ngapain nih? Karena yang kemarin misalnya nggak efektif yang udah dilakuin. Betul. Jadi saya ingin membuat kesepakatan kelas gitu, mungkin yang lebih spesifik lagi, yang bisa disepakati bersama dengan anak-anak. Mungkin sejauh ini itu saja dulu mungkin, Bu. Apakah kesepakatan kelas ini pernah dilakukan lalu ternyata tidak efektif, itu kira-kira pernah dilakuin atau belum? Pernah dilakukan tapi dirasa kurang efektif ya. Oh Karena gitu. mungkin si anak ini juga merasa asik aja mungkin dia usil terhadap temannya. Baik. Kalau memang si kesepakatan kelas sudah pernah dilakukan namun belum berhasil, kira-kira ada langkah apa nih? Strateginya kayaknya perlu dirubah. Tapi kira-kira strategi apa yang kira-kira akan lebih jitu supaya anaknya mau berubah? Betul, baik. Mungkin saya rencana saya tindak lanjutnya supaya anak ini ada perubahan sikap ke arah yang lebih baik atau indikator yang saya inginkan. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya karena ada guru laki-laki. Oh baik. Ya, yang memang mungkin bisa membantu saya atau sosok figur yang memang dibutuhkan untuk si anak ini, Bu. Oh paham. Siapa tahu kalau dengan strategi memunculkan sosok laki-laki untuk mendekati anak ini, jadi anaknya lebih nurut, lebih bisa diarahkan mungkin gitu ya. Harapannya Siap, mudah-mudahan sesuai rencana. Kira-kira berapa lama ya waktu yang dibutuhkan supaya goalnya tercapai tuh? betul. Mungkin untuk kesepakatan kelas saya akan membuat yang lebih spesifik lagi. Itu kemungkinan di hari Senin, Bu. Itu sesegera mungkin saya harus melakukan tindakan dan kemudian setelah itu saya akan menghubungi rekan sejawat saya, Bu. Luar biasa. Ini sekarang hari Sabtu, hari Minggu, berarti hari Senin 2 hari lagi. Betul. Wow. Kira-kira setelah 2 hari saya juga pengen tahu perkembangannya kan. Kira-kira kapan nih? Ya Beva ya. Kayaknya kita juga pengen tahu nih lebih lanjut berhasil atau enggak rencananya. Berapa hari lagi kita bisa ketemu nih? Bisa ngobrol-ngobrol? Boleh, mungkin dari hari Senin 3 hari atau 4 hari setelahnya, Bu. Siap. Berarti setelah hari Senin 3 hari kemudian kita bikin jadwal lagi, kita ngobrol ya, luangkan waktu bersama. Siapa tuh jadi inspirasi juga buat kita berdua ya. Siapa tuh dapat masalah yang sama, jadi bisa ikut apa yang pernah Umay lakukan. Oke, sepertinya kebingungan itu sudah terjawab. Iya loh, tadi kan bingung harus ngapain. Iya. Dan ternyata solusinya bukan dari kami, Betul. dari ibu sendiri. Nah, apa nih yang dirasain? Nah, jadi saya merasa jadi plong nih ya. Oh gitu. Udah cerita gini, Alhamdulillah. jadi beban tuh terbagi gitu, Bu. Yang awalnya saya tidak terpikir ini bagaimana harus bertindak segera mungkin.
Dan ternyata solusinya ada di diri sendiri ya. Betul. Jadi saya seperti diarahkan gitu Bu. Saya seperti dibawa ke dalam satu solusi menuju yang lebih baik. Harus saya coba segera. Dan solusinya bukan dari luar, ada dari diri sendiri. Ternyata potensi ibu sebetulnya besar, cuman perlu digali gitu aja ya. Saya menyadari banget barusan gitu. Ternyata oh itu ya. Iya, gitu. ya. Oh ternyata itu dan saya udah tahu gitu ya. Mungkin nanti kita perlu ngobrol-ngobrol lagi ya kalau misalnya memang diperlukan. Oke, siap. Siap dong. Kita sepertinya ada agenda rapat ya Bu Eva. Maaf nih, bukan berarti apa ya mengabaikan tamu ya. Tapi nanti kita atur lagi jadwal berikutnya. Pokoknya siap ketemu lagi. Saya juga udah ngerasa plong nih Bu. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Seperti udah lega aja. Kami juga ikut seneng ya. Kalau akhirnya sudah ketemu solusinya. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke, siap. Oke. Saya cerita lagi perkembangannya ya. Pasti, kami tunggu. Sama-sama. Kita pamit duluan ya. Nggak apa-apa ya, Bu Mei ya. Ya, yuk. Terima kasih ya. Sisi mau ke kantin dulu di sini ada kantin kok di belakang. Gitu. Ya udah. Oke. Saya udahin dulu itu ya Bu. Ya Bu ya, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi nih Bu, terkait kan Ibu tadi punya indikator ketercapaian. Oke, apa yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah berusaha mengikuti alur Tirta, yaitu menggali apa tujuannya, identifikasi masalah, aksi nyata, dan kemudian tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh si coach. Menurut saya sudah melakukan itu semua. Oke, luar biasa ya Bu ya. Kemudian Ibu terkait ini ya Bu, kita bahas ya Bu ya mengenai tadi terkait kompetensi yang tadi Ibu ingin kembangkan kan, Ibu ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Dan alhamdulillah yang seperti saya perhatikan ya Bu, ketika tadi saya amati Ibu dengan Koci, Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Alhamdulillah. yang bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri Koci. Iya, sehingga si Koci sendiri yang mencari solusi dari masalah yang sedang ia hadapi. Jadi menurut Ibu Luar saya biasa. sudah berhasil? Luar biasa Alhamdulillah, terima sekali. kasih. Si Koci sudah menyadari bahwa dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke. Bu, menurut Ibu nih, kompetensi apa lagi yang selain mengajukan pertanyaan berbobot tadi Bu, yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu? Saya sih sebetulnya masih belum puas ya Bu sama menggali pertanyaan berbobot. Menurut saya kalaupun misalnya dari versi Ibu itu sudah cukup loh gitu. Tapi kalau menurut saya rasanya masih kurang greget gitu loh untuk menggali lebih dalam apa sih sebetulnya. Dan saya yakin si coach itu masih punya potensi lebih jauh, lebih hebat untuk dia temukan solusi, tidak hanya yang tadi kita praktekkan gitu Bu. Jadi saya masih penasaran, saya ingin mengembangkan itu lagi. Gimana menurut Ibu? Bisa nggak? Luar biasa, bagus sekali Bu. Baik, Iya. siap. Tadi Ibu udah luar biasa, berarti Ibu juga harus mengembangkan lagi kemampuan Ibu yang tadi. Oke, alhamdulillah ya Bu. Coaching kita sudah selesai. Mudah-mudahan Ibu bisa mengembangkan potensi lagi sebagai coach. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga sudah Sama-sama, menemani, luar biasa. sudah sabar, Iya. ngasih masukan yang luar biasa. Sehat-sehat ya Ibu. Amin. Semoga bisa ketemu lagi nih. Pasti, insya Allah. Ibu Nanti juga yang sehat berikutnya di ini lagi ya Bu, di supervisi lagi ya Bu. Insya Allah, siap. Saya tunggu. Iya, terima kasih. Iya, Ayo. sama-sama. Assalamualaikum Siap, Bu salam. Lesi. Ya, Ayo. sehat-sehat ya. Amin ya Allah. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam Bu Lesi. Sehat kan sekarang? Alhamdulillah. Kemarin katanya kan agak kurang ini ya, kurang fit ya. Betul. Sekarang mudah-mudahan sedang fit karena saya mau ngebahas rencana kita terkait rencana Bu Mei yang akan praktek coaching. Betul. Apa sudah siap? Siap dong. Oke, kalau sudah siap, saya perlu menyampaikan tentang rubrik penilaian yang pasti nanti akan disampaikan. Nah, ini nanti sudah terkait hal-hal yang sudah Bu Mei pelajari. Baik dan betul, dan sehingga tujuannya bisa tercapai dan bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri si coach. Oke, seperti itu. Baik, nanti kita tunggu acara coachingnya seperti apa, prakteknya. Saya izinkan saya untuk mengikuti supaya saya nanti bisa kasih masukan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi ya. Siap Ibu. Oke. Iya, pamit dulu ya. Iya, Bu. Saya tinggal dulu ya. Mangga, assalamualaikum. Sehat-sehat ya. Bu Lesi. Bu Eva, kok lama aja sih? Iya nih Bu Mei. Bu Mei sehat. Alhamdulillah. Bu Mei sama siapa? Aku
bersama Bu Lesti. Ibu. Oh iya, Saya Lesi. Saya Eva. Iya, salam kenal. Iya, sama-sama. Duduk Bu. Nih. Saya boleh ikut bergabung atau gimana? Boleh, Oh, silakan. boleh. Baik. Nah, Ini obrolan serius atau gimana nih? Serius tapi santai. serius, tapi ada yang mau diceritakan gitu. Saya boleh. Di sini boleh. Boleh, Ibu duduk. Ibu boleh apa enggak nih? Kan Boleh kita mau banget, cerita. Oh, baik. boleh. Baik, izin ya. Iya, izin oke. ikutan nih. Bu Eva, ini Bu Lesti ini. Alhamdulillah ya nanti bisa membantu kita nih. Mudah-mudahan ya. Bu Eva ini. Terima kasih Bu Mei, Bu Lesti. Ya Allah, sudah Apa ya? meluangkan waktunya. Saya ikut menyimak saja Oke, ya. oke, Mangga, siap, silahkan siap, jangan siap. terganggu. Iya. Jadi Bu Lesti udah siap nih menyimak tentang Bu Eva nih permasalahan. Baik, Bu Eva, tadi ngelamun aja nih. Iya, aku teh lagi bingung nih Bu Mei terkait kelas ya, mengenai tanggung jawab siswa. Ini luar biasa sekali nih yang anak-anak sekarang ini mengenai kebersihan kelas nih Bu Mei. Saya merasakan kok ya tanggung jawab mereka tidak maksimal gitu ya menjaga kebersihan kelas itu Bu Mei. Itu yang saya rasakan. Jadi seperti itu ya Bu. Ya. Nah, coba ceritakan seperti apa sih Bu ini contohnya yang tadi Ibu bilang rendahnya rasa tanggung jawab itu murid-murid Ibu di kelas nih. Seperti apa tuh Bu? Jadi gini lah Bu Mei, kalau di sekolah saya kan jajanan tuh masih pakai bungkus ya, masih pakai plastik gitu. Kemudian tempat makan. Jadi mereka itu ketika buang sampah kadang di kolong meja. Iya, selesai makan karena mungkin malas, saya juga tidak tahu ya. Kemudian ketika ada sampah di kelas itu, saya bilang itu ayo sampahnya dibuang. Itu bukan sampah saya Bu. Nah, kemudian saya juga kan hari ini bukan bagian jadwal piket saya. Itu yang saya rasakan Bu Mei. Oh gitu. Jadi yang Ibu ceritakan tadi, Ibu ingin murid-murid Ibu punya rasa tanggung jawab gitu ya Bu ya? Betul. Iya, terhadap kebersihan tuh bagus sekali Bu. Betul. Nah, jadi ini seperti apa nih Bu? Atau tujuan Ibu nih anak-anak bisa meningkat rasa tanggung jawabnya itu? Itu tujuan Ibu apa kira-kira? Tujuan saya itu ya anak-anak bukan hanya stuck di rasa tanggung jawab, tapi juga menyadarkan mereka bahwa kebersihan itu tuh adalah tanggung jawab mereka dan dampaknya adalah terhadap kesehatan mereka sendiri. Itu Bu. Bagus banget ya tujuannya. Nah ini sepakat banget nih Bu, luar biasa pokoknya. Nah menurut Ibu nih apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut gitu? Oke, yang sebelumnya ya, yang sudah dilakukan itu sudah pasti kita membuat kesepakatan kelas. Itu pasti kesepakatan Berbagai kelas, cara gitu ya? Udah berbagai cara, kemudian jadwal piket juga dibuat, dipampang gitu. Iya. Itu Bu Mei yang sudah saya Sampai ke lakukan. poster-poster ada tuh Bu? Poster, iya betul, poster kebersihan. Iya. Ya kan, kemudian ditempel di kelas dan lain sebagainya itu sudah saya lakukan. Efektif Bu itu? Efektif, namun tidak berlangsung lama. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kesadaran mereka yang belum ada itu. Jadi luar biasa sekali ya Ibu, ternyata banyak sekali ini ya. Iya. Apa sih yang sudah Ibu lakukan gitu ya, keren banget ini ya. Jadi untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan. Lalu menurut Ibu nih, apa sih yang menjadi tantangan gitu Bu selama ini dalam mencapai tujuan itu gitu? Pertama ya, tantangan saya adalah sukar sekali memantau. Kita tidak bisa melihat si anak yang mana yang membuang sampah itu kan, kita tidak bisa melihat satu persatu. Itu tantangan saya. Kemudian tantangan berikutnya adalah mungkin di satu sekolah, bukan hanya satu kelas saja kan, di satu sekolah itu sendiri tantangannya karena banyak sekali muridnya itu. Jadi untuk mencapai tujuan itu Bu, kira-kira Ibu butuh apa nih? Pertama, yang saya butuhkan ya, saya juga butuh kolaborasi
dengan rekan sejawat tentunya. Bukan saya saja kan yang harus menyadarkan kelas saya. Rekan sejawat yang lain juga harus menyadarkan anak muridnya, ya kan? Jadi ada kolaborasi antara kita dengan gitu ya. betul sekali. Seperti apa nih Bu? Atau tujuan Ibu nih anak-anak bisa meningkat rasa tanggung jawabnya itu? Itu tujuan Ibu apa kira-kira? Tujuan saya itu ya anak-anak bukan hanya tak dirasa tanggung jawab, tapi juga menyadarkan mereka bahwa kebersihan itu tuh adalah tanggung jawab mereka dan dampaknya adalah terhadap kesehatan mereka sendiri. Itu Bu. Bagus banget ya tujuannya. Nah ini sepakat banget nih Bu, luar biasa pokoknya. Nah menurut Ibu nih apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut gitu? Oke, yang sebelumnya ya, yang sudah dilakukan itu sudah pasti kita membuat kesepakatan kelas. Itu pasti kesepakatan berbagai kelas, cara gitu ya? Udah berbagai cara, kemudian jadwal piket juga dibuat, dipampang gitu. Iya. Itu Bu Mei yang sudah saya Sampai ke lakukan. poster-poster ada tuh Bu? Poster, iya betul, poster kebersihan. Iya. Ya kan, kemudian ditempel di kelas dan lain sebagainya itu sudah saya lakukan. Efektif Bu itu? Efektif, namun tidak berlangsung lama. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kesadaran mereka yang belum ada itu. Jadi luar biasa sekali ya Ibu, ternyata banyak sekali ini ya. Iya. Apa sih yang sudah Ibu lakukan gitu ya, keren banget ini ya. Jadi untuk mencapai tujuan yang Ibu minta. Lalu menurut Ibu nih, apa sih yang menjadi tantangan gitu Bu selama ini dalam mencapai tujuan itu gitu? Pertama ya, tantangan saya adalah sukar sekali memantau. Kita tidak bisa melihat si anak yang mana yang membuang sampah itu kan, kita tidak bisa melihat satu persatu. Itu tantangan saya. Kemudian tantangan berikutnya adalah mungkin di satu sekolah, bukan hanya satu kelas saja kan, di satu sekolah itu sendiri tantangannya karena banyak sekali muridnya itu. Jadi untuk mencapai tujuan itu Bu, kira-kira Ibu butuh apa nih? Pertama, yang saya butuhkan ya, saya juga butuh kolaborasi dengan rekan sejawat tentunya. Bukan saya saja kan yang harus menyadarkan kelas saya. Rekan sejawat yang lain juga harus menyadarkan anak muridnya, ya kan? Jadi ada kolaborasi antara kita dengan gitu ya? betul sekali. Itu yang saya butuhkan. Oke, Ibu, jadi dengan demikian gitu ya, menurut Ibu jadi perlu ada pembiasaan juga ya. Betul, Bu, pembiasaan. Ibu untuk menjaga kebersihan kelas. Nah Ibu, bagus sekali ya tadi apa yang sudah Ibu ceritakan kepada saya. Jadi Ibu ingin murid Ibu memiliki rasa tanggung jawab ya Bu ya, Betul. terhadap kebersihan kelasnya. Betul Bu Mei. Kira-kira Bu, kalau di skala nih dari angka 1 sampai 10 nih ya, kira-kira Ibu, permasalahan Ibu ini di skala angka berapa? Kalau 1 sampai 10, 10-nya keburuk gitu ya. Iya. Itu udah akut banget, ini mau ke 9 lah Bu Mei. Berarti ya? Parah, iya. Kadang mereka itu hanya mengandalkan adab penjaga sekolah. Nah itu, jadi rasa tanggung jawab mereka rendah. Sehingga masalah ini saya rasa akut sekali gitu. Parah banget gitu ya Bu ya. Betul, Bu Mei. Nah kira-kira untuk penyelesaiannya atau harapan Ibu nih dari skala itu, kira-kira ingin ditingkatkannya ke angka berapa tuh Bu? Kalau skala baik 1 sampai 10, kalau untuk kebersihan saya ingin 9,5 ya, ingin menuju 10 ya. So, untuk rasa tanggung jawab mereka. Bagus Ibu ya, itu angka yang harapan Ibu ya. Harapannya terhadap kelas seperti itu. Ya. Nah tujuan Ibu nih dalam meningkatkan rasa tanggung jawab di kelas ini. Rencana sih. Terus iya tadinya. Berarti ke rencana sekarang untuk meningkatkan itu. Untuk meningkatkan itu rencananya apa gitu. Anunya udah. Pengen ke mama. Tunggu ya. Dulu. Dikit lagi. Dikat dulu ya. Tujuan tersebut kira-kira ada rencana apa gitu?
langsung ke disuwe jeung ngalir ke bawah gitu. Nah Bu, untuk mencapai angka 9,5 yang Ibu harapkan nih, Betul. langkah selanjutnya tindakan Ibu, rencana aksi Ibu bagaimana nih Bu? Kayak ada beberapa option nih Bu Mei yang insya Allah akan saya laksanakan. Ya. Yang pertama akan tetap mengingatkan keyakinan kelas, tetapi keyakinan kelasnya yang berfokus pada kebersihan. Kemudian saya juga akan mengajak kolaborasi rekan sejawat juga, mengingatkan, saling mengingatkan. Kemudian saya menggunakan teknik mengingatkan sesama teman. Jadi ketika teman lain membuang sampah diingatkan oleh teman yang lain. Kemudian ada satu lagi nih Bu Mei nih, saya kepikiran di dekat sekolah saya kan ada puskesmas nih. Iya, saya akan meminta bantuan kepada pihak puskesmas gitu ya, tenaga kesehatan. Ibu ingin mengajak pihak lain gitu Iya. ya, Bu, untuk bekerja sama Sebagai sumber guru kan di sana juga ya kan, sumber pembelajaran. Saya akan mengundang dari tenaga kesehatan untuk mensosialisasikan pentingnya kebersihan untuk kesehatan. Yang tadi saya jelaskan Bu Mai, saya ingin anak-anak tuh sadar gitu. Gimana Bu Mai ya? Oke gak kalau saya mengajak kolaborasi? Bagus. Jadi itu memang mendatangkan sumber belajar langsung Iya, gitu, sumber dari belajar. sumbernya memang dari expertnya ya Bu. Iya, betul. Terutama ini dari pihak puskesmas gitu Iya, ya Bu ya. iya. Supaya bisa mensosialisasikan tentang pentingnya kebersihan ya Bu. Betul. Dan ini semoga berdampak kepada anak-anak supaya menjaga kebersihan kelasnya, lingkungannya. Mungkin harapannya seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Iya, bagus banget. Nah, ini kira-kira apa nih Bu rencananya? Segera ya. Ya. Ya segera, insya Allah Senin sekarang, kalau sekarang sudah tutup sepertinya ya, kalau ya menuju ke puskesmas, insya Allah hari Senin saya akan menghubungi pihak puskesmas, kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Segera saya akan laksanakan. Betul. Berarti hari ini hari Sabtu, Betul. ada jeda hari Minggu, Minggu. hari Senin Ibu akan menghubungi ya Iya, harus pihak segera. terkait. Bagus sekali Bu. Jadi rencana aksinya mungkin akan segera dilaksanakan dan itu sangat bagus sekali Bu ya. Dan saya sangat menantikan nih bagaimana kelanjutannya. Iya. Jadi harapannya semoga ini bisa tercapai dan Ibu juga bisa mendapatkan solusi ya Bu. atas Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya Bu Mei. Bu Lesi mungkin ada waktu kita akan berbincang lagi. Saya lihat Ibu udah ada pencerahan nih Ya, hari ini. alhamdulillah. Rasanya gimana nih? Udah ngobrol-ngobrol dari Lega tadi. ya, karena kalau sesuatu sudah dicurahkan tuh tenang gitu ya, lega, betul. Terima kasih juga Bu Mei. Ya, sama-sama. Saya merasa lega, Bu Lesi. Saya merasa tenang sekali. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan rencana saya dengan sebaik-baiknya, insya Allah pasti. Ya, pokoknya terus semangat. Saya juga merasa bahagia ya Bu ya melihat Ibu yang tadinya melamun tadi ya. Iya betul. Saya Saya tadi bingung harus gimana. dan sekarang terlihat seperti Ibu sudah merasakan lega ya. Insya Allah ya. Pokoknya dari saya akan terus mendukung dan menunggu nih perkembangannya ya Bu. Oke, nanti saya hubungi Ibu lagi ya untuk perkembangan, mudah-mudahan ada perubahan yang lebih baik. Saya ada kegiatan lagi nih dengan Sama saya juga. Maaf nih. Jadi pokoknya ditunggu ya kelanjutannya. Izin pamit ya Bu. Oke, Bu Mei terima kasih. Sama-sama. Boleh saya? Siap, nuhun. Saya juga pamit ya, ada acara lain. Senang nuhun. sekali akhirnya bisa ketemu. Iya, saya yang senang sekali. Terima kasih. Sama-sama, Hati-hati Bu. Ibu. Mungkin kita bisa bareng ya. Boleh dong. Siap-siap Ayo. ya. siap. Bu Mei, Iya boleh sih. yang obrolan kemarin kita kan belum sempat bahas lebih lanjut nih. Iya. Ada waktu buat ngobrol dulu? Ada dong. Ya, yuk. Ini ada kursi nih. Yuk kita. Ini kita tarik. Nah, kayaknya Di di sini ya Bu ya. siap. Kita ngobrol-ngobrol nih. Oke, terima kasih kemarin diajakin ngobrol terkait masalah yang dihadapi sama temennya yang WFA itu. Akhirnya pastinya saya bisa kasih masukan sambil juga melihat apakah Bu Mei sudah mencapai target yang Bu Mei inginkan. Masih ingat nggak ingin melatih bagian apa yang bagian itu seperti psikologi akademik? Iya kemarin Apa yang ingin ditingkatkan?
saya yang pertama itu ingin ada keaktifan nih, keaktifan, Oke. kemudian kehadiran penuh juga. Baik. Terkait apa yang ingin dicapai, saya ingin membahas sedikit bahwa alhamdulillah kalau menurut saya Bu Mei sudah berhasil menuju ke apa yang diinginkan, yang tadi kehadiran dan sebagainya. Ya, pastinya prinsip coachingnya sudah dapat, lalu alur ceritanya sudah diikuti dengan baik, kompetensi coachingnya juga iya, menghadirkan rasa juga iya. Kalau menurut saya itu udah keren banget, sampai akhirnya si Bu Eva-nya berhasil digali tuh potensinya, dia menemukan apa yang dia inginkan, dia ngalir sendiri bercerita dan dia menemukan solusinya sendiri tanpa kita bantu. Jadi Bu Mei sudah berhasil mengarahkan. Alhamdulillah Bu. Gimana perasaannya? Sejauh ini perasaan saya bersyukur ya Bu. Pada akhirnya Bu Eva bisa menerapkan alur ya, alur tirtanya dengan baik. Kemudian di dalam proses coaching juga Bu Eva merasakan seperti diantarkan, betul, dia menemukan sendiri permasalahannya, jadi dia bisa menggali potensi yang ada di dirinya sendiri, kemudian dia sendiri pada akhirnya yang memecahkan masalahnya. Iya, waktu itu kan saya juga menyimak Bu Eva melamun ya, Betul. dan akhirnya Bu Eva bisa ceria kembali, terus akhirnya oh iya ya, ternyata saya tahu kok apa yang saya mau gitu, dan saya menemukan di dirinya, maksudnya di versi Bu Eva ya, bukan saya, maksudnya Bu Eva bisa menemukan sendiri apa yang dia mau dari dirinya sendiri berkat galian coachingnya Bu sendiri. Iya, satu lagi ya, kira-kira nih kan sudah tercapai, apa sih kompetensi lain yang mau ditingkatkan lagi terkait si coaching-coachingan ini untuk Bu Mei sendiri? Jadi setelah kemarin ya Bu ya, saya dengan Bu Eva, jadi saya juga belajar banyak nih Bu, betul, terkait coaching ini, terutama alur tirta ini. Jadi untuk saya sendiri, saya ingin lebih memperdalam lagi Bu alur tirta ini agar bisa diterapkan di kelas saya atau ketika saya mengalami permasalahan. Bagus sekali. Kalau untuk saya pribadi sebagai observer, menurut saya yang perlu ditingkatkan adalah kefokusannya, karena ada beberapa bagian yang sepertinya terlupa. Jadi alur ceritanya harus lebih difokuskan lagi apa yang perlu disampaikan, jangan sampai ada yang kelewat gitu aja. Itu aja kalau menurut saya. Terima kasih Bu masukannya. Berarti kedepannya saya Iya. insya Allah harus lebih baik lagi ya Bu Kita ya. pasti harus mengadakan perbaikan terus. Sering berlatih, Iya. supaya makin terlatih juga dan makin menebar banyak manfaat. Nanti mungkin kalau perlu bantuan saya lagi, mungkin suatu saat saya akan siap sedia membantu dan menemani. Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Sangat-sangat membantu sekali. Iya. Nanti kapan-kapan saya bisa sharing lagi ya Siap, dengan Ibu. insya Allah pastinya. Baik, Iya, baik, gitu aja. Saya ada agenda lain nih. Iya, harus ke kecamatan dulu. Iya. baik. Nanti ketemu lagi ya. Sehat-sehat. Siap. Iya. Terima Baik. kasih banyak.